Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur terhadap Allah SWT yang sudah memberi kita kesehatan, memberi kita nikmat, dan karena kebaikan-kebaikannya hidup kita menjadi sempurna, dan karena nikmat-nikmatnya semua menjadi sempurna. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, sebagai orang yang muslim, sebagai orang yang mengaku dirinya Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sudah akil balik, maka sudah diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Allah SWT menyebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna sholatan kanal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sesungguhnya sholat merupakan kewajiban bagi orang beriman yang diberi waktu. Adapun waktu-waktu dari sholat itu tersebut, dari sholat zuhur, dari matahari tergelincir dari ufuk tengah sampai bayangan suatu benda bisa sejajar dengan benda itu tersebut, maka masuklah sholat asar, alias sholat asar bisa dilaksanakan. Lalu terbenamnya matahari, maka waktu maghrib dapat dilaksanakan. Saat waktu maghrib pasti kita tahu langit masih berwarna merah, keorenan alias senja. Maka di situ waktu maghrib masih bisa dilaksanakan. Ketika mega merah itu sudah hilang, patut kita melaksanakan salat isya alias langit sudah berwarna gelap. Sampai terbitnya fajar, maka salat subuh bisa dilaksanakan. Dan salat subuh sampai terbitnya matahari, maka waktu subuh sudah selesai. Patut bagi kita mengetahui waktu-waktu salat tersebut agar salat kita bisa tepat waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul amalal salat wa birri al walidain wal jihad." Sesungguhnya amalan baik adalah melaksanakan salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan berjihad. Kemudian apa manfaat atau apa yang bisa kita petik dari sholat itu tersebut? Maka Allah SWT berfirman di Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholat tanha anil fahsyi wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Inilah salah satu ayat yang memberitahu bahwa manfaat dari sholat itu tersebut. Di samping itu, sholat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang beriman. Kemudian jika ada pertanyaan, mengapa masih banyak orang yang bermaksiat walaupun dia sudah melakukan sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, kenapa masih banyak orang yang tidak terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, masih menyakiti orang-orang di sekitarnya, masih menjahati orang-orang di sekitarnya, perbuatan mungkar dan keji, atau dia masih memiliki perasaan iri, dengki, jengkel terhadap orang-orang di sekitarnya. Kenapa masih ada? Apakah mungkin tata cara sholatnya salah? Belum tentu juga. Apakah bacaannya salah? Belum tentu juga. Tetapi orang yang bermaksiat walaupun dia sudah melakukan sholat merupakan orang yang beragama, tetapi dia hanya melakukan tujuan dari sholat dengan membaca dan bergerak saja, alias syafaatnya dia tinggalkan. Maksudnya dari tujuan dari sholat itu tersebut dia tinggalkan. Yang tujuan dari sholat itu tersebut adalah untuk mengingat Allah SWT. Untuk itu saya mengajak pribadi saya sendiri dan para hadirin untuk melaksanakan sholat tepat waktu, laksanakan sholat sebaik-baiknya, laksanakan sholat dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya bergerak dan membaca saja. Kita mantapkan hati saat melaksanakan sholat, karena kita tahu bahwa saat kita sholat dipantau oleh Allah dan malaikat, apakah kita dalam suasana kekhusyukan atau hanya memikirkan duniawi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, cukup sekian dakwah tentang pentingnya sholat dari saya. Semoga sholat kita bisa diterima oleh Allah, mendapatkan ridho dari Allah, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Saya manusia yang masih banyak salah, mohon maaf bila ada kesalahan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.